Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita akan membahas 3 kata yang unik, yaitu although, kemudian personal meaning, kemudian delivery. Di artikel yang berjudul A Case Study of Technology Enhanced Learning Initiative that Supports Authentic Learning by Ryan Job 2019. Masih baru saat video ini dibuat, 2019. Video ini dibuat tahun 2020. Ada apa dengan 3 kata ini? Unik 3 kata ini. Kita lihat satu-satu ya. Di pembahasan kali ini, paragraf ketiga dari artikel Ryan Job, kalimat pertama dan kalimat kedua, ada 2 kalimat ya. Kita simak dulu kalimat yang pertama, agak panjang ini, panjang. Nah, oh iya, di kalimat yang panjang ini terdapat 3 kata unik itu ya, 3 kata yang unik itu. Apa uniknya? Kita lihat. Although the potential of AA, masih ingat AA, authentic assessment, to provide real-world relevance and personal meaning to the learner is strongly supported in the literature. The successful delivery of authentic assessment is challenged by institutionalized approaches to teaching, a lack of industry connectedness, and a reluctance by some to incorporate new technologies and innovative practices. Nah, ini kalimat yang panjang. Saya dalam membaca teks-teks bahasa Inggris beberapa kali menjumpai kalimat yang panjang yang diawali dengan kata although, meskipun, walaupun, artinya although artinya meskipun, walaupun, kendati pun, apalagi, yaitu. Nah, kalimat yang panjang ini bagi pembaca pemula, ini sering kali membingungkan. Ini mana anak kalimatnya, mana induk kalimatnya, mana subjeknya, mana verbnya. Untuk memudahkan, saya biasanya memudahkan baca, untuk memudahkan membaca dan memahami kalimat ini, biasanya saya potong di anak kalimatnya. Anak kalimat yang ini ada kata although-nya, ini kalimat. Biasanya ada komanya. Nah, kita potong sampai ke koma ini. Jadi although ini tidak kita artikan dengan kata walaupun, kendati pun. Ini malah kita buang, malah saya buang. Jadi ini kalimatnya dari sini sampai sini. Nah, kalau kata-kata although ini kan di belakangnya meskipun titik-titik bla 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 itu kan. Although ini bisa dibuang, tetapi nanti di kalimat induk kalimatnya ini induk kalimatnya kita potong. Jadi ini kalimat pertama kita potong sampai sini, kemudian ini kalimat kedua ini. Nah, although ini dihilangkan sampai sini, kemudian nanti di kalimat yang kedua ini ditambahi kata sambung namun atau tetapi. Nah, ini kita tambahi namun atau tetapi. Baik, kita lihat ini ya, kita artikan dulu secara harfiah. Meskipun potensial itu potensi assessment authentic untuk provide real work relevance, untuk memberikan relevansi dunia nyata, itu arti harfiahnya. Dan personal meaning, makna pribadi, memberikan relevansi dunia nyata dan makna pribadi pada the learner, pada pembelajar, dalam konteks ini pada mahasiswa,
is strongly supported, didukung kuat di literatur, di buku-buku. Nah, apakah Anda paham? Itu arti harfiahnya. Mungkin kurang enak didengar ya, mana harfiah. Nah, kita artikan secara lebih bebas, lebih mudah dipahami, lebih fleksibel. Nah, ini saya mengartikannya potensi assessment authentic untuk provide real world relevant. Ini sebetulnya kan mendekatkan dunia nyata, dunia kerja dalam hal ini, real world relevance, dunia kerja, provide dan relevance saya artikan mendekatkan dunia kerja. Potensi assessment authentic untuk mendekatkan dunia kerja dan personal meaning. Oke, kita juga menyinggung personal meaning, ini kata unik yang kedua. Ini kalau arti harfiahnya memang makna pribadi. Tetapi setelah saya cari di referensi lain, personal meaning dalam konteks authentic assessment, dalam konteks assessment authentic itu artinya kehidupan pribadi. Jadi assessment authentic itu mendekatkan dunia kerja, ya itu dunia nyata, dan kehidupan pribadi dengan learner, dengan mahasiswa. Apa artinya kehidupan pribadi? Mahasiswa itu belajar di kampus, tidak terpisah, tidak jauh dari dunia kerja seharusnya ini ya, dan tidak jauh dari kehidupan pribadinya. Maksudnya kehidupan pribadi ya seharusnya apa yang dipelajari di kampus, apa yang dilakukan dalam perkuliahan di kampus itu relevan dengan kehidupan pribadi, itu dekat dengan kehidupan pribadinya. Kehidupan pribadi itu artinya ya praktek kehidupan nyatanya. Assessment authentic ini mendekatkan kuliah dengan dunia kerja dan kehidupan pribadi dan kehidupan nyata pribadinya. Jadi kehidupan pribadi, misalnya mahasiswanya punya bisnis, dalam kehidupan pribadinya punya bisnis, itu didekatkan oleh assessment authentic dengan perkuliahan, dengan kampus. Nah, itu yang saya pahami. Ya, boleh jadi saya keliru, tapi itu yang saya pahami berdasarkan referensi-referensi lain. Jadi artinya ini potensi assessment authentic untuk mendekatkan dunia kerja dan kehidupan pribadi dengan mahasiswa memang didukung kuat oleh literatur, oleh buku-buku, oleh artikel-artikel jurnal. Nah, itu. Dah itu potong kalimat pertama. Ini. Jadi although dihilangkan, kemudian personal meaning ini, karena ini kalau kita personal meaning ini kita terjemahkan secara harfiah, makna pribadi, apa maksudnya makna pribadi. Nah, kemudian saya cari di referensi lain tentang assessment authentic, makna pribadi itu ternyata berarti kehidupan pribadi. Sekali lagi ini sependek pengetahuan saya, sependek penelusuran saya di referensi lain. Boleh jadi keliru, mohon dikoreksi kalau keliru. Nah, dua hal, although kita hilangkan, nanti di kalimat kedua ditambahi namun, kemudian kata-kata personal meaning ini kita kontekstualkan, kita kalau boleh disebut ganti dengan kata kehidupan pribadi. Itu lebih mudah dipahami. Oke. Potensi assessment authentic untuk mendekatkan dunia kerja dan kehidupan pribadi dengan mahasiswa memang didukung kuat oleh literatur. Literatur sangat mendukung assessment authentic untuk mendekatkan dunia kerja dan kehidupan pribadi dengan mahasiswa. Itu ya. Oh ya, mana subjeknya? Subjeknya ini. Subjeknya adalah potential, the potential. Potential apa? Ya ini, assessment authentic.
Potensi assessment itu apa? Untuk mendekatkan tadi itu. Terus mana verbnya? Tadi ini subjeknya ya, potensial. Mana verbnya? Verbnya adalah ini, is strongly supported. Ini kalimat negatif. Didukung kuat. Nah, itu saya mengartikannya memang didukung. Nah, didukung kuat itu artinya ya memang didukung oleh literatur. Baik, kalimat kedua. Ini sebenarnya induk kalimatnya, malah induk kalimatnya. Nah, ini juga mengandung kata yang unik, delivery. The successful delivery of assessment authentic is challenged by institutionalized approaches to teaching, a lack of industry connectedness, and a reluctance by some to incorporate new technologies and innovative practices. Ini subjeknya delivery, the successful delivery. Delivery apa? Assessment authentic. Terus verbnya mana? Is challenge. Ditantang. Nah, challenge ditantang arti harfiahnya. Baik. Delivery ini kata yang unik. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, delivery. Delivery itu berarti lazimnya ya. Pengiriman, delivery order pengiriman, mengantar ya, bukan mengirim ya, mengantar ya, delivery. Kemudian delivery juga dipakai misalkan to deliver a speech, untuk menyampaikan pidato, itu juga delivery. Nah, apakah artinya ini pengantaran atau pengiriman atau penyampaian assessment otentik yang sukses? Tidak enak didengar, tidak pas gitu ya. Nah, saya mengartikannya keberhasilan ya, successful delivery, keberhasilan pelaksanaan. Delivery kita artikan sebagai pelaksanaan. Jadi keberhasilan pelaksanaan assessment otentik. Nah, ini jadi didahului dengan kata namun ya, ini untuk menggantikan although yang dihilangkan, dan kalimat majmu' ini kita potong jadi dua. Keberhasilan pelaksanaan assessment otentik is challenge, ditantang, masih mendapat sejumlah tantangan. Nah, ini ada beberapa tantangan. Ada berapa ini tantangannya? Satu nih, institutionalized approaches, satu tantangan to teaching. Kemudian tantangan kedua, lack of industry connectedness. Tantangan ketiga ini reluctance. Nah, ini saya mengartikannya begini. Keberhasilan pelaksanaan assessment otentik masih mendapat sejumlah tantangan. Nah, itu. Apa tantangannya? Pendekatan pengajaran yang sudah terlembagakan secara mapan. Kok bisa sampai di situ ya? Pendekatan pengajaran yang sudah institutionalized, yang sudah terlembagakan. Saya tambahkan secara mapan. Artinya kalau pendekatannya sudah terlembagakan, sudah menjadi ketetapan misalkan di kampus, dan itu sudah mapan, nah itu menjadi tantangan bagi assessment otentik yang membutuhkan pendekatan lain. Artinya pendekatan yang sudah mapan itu harus diubah. Nah, mengubah pendekatan yang sudah terlembagakan tidak mudah. Itu tantangan bagi keberhasilan pelaksanaan assessment otentik. Tantangan kedua apa? Kurangnya konektivitas kampus dengan industri. Ini cuma bilang kekurangnya konektivitas industri. Dengan apa? Dengan kampus. Kurangnya konektivitas kampus dengan jagat industri. Ya, kita tidak pakai dunia, terus kata-kata dunia kita pakai kata lainnya apa? Jagat. Nah, ini juga penting terutama bagi penerjemah ya.
Kalau kita menggunakan kata dunia, dunia industri, dunia kerja, dunia kampus, bosan juga pembaca. Kita ganti kata lain, sinonimnya jagat industri. Jadi kurangnya, tantangan berikutnya adalah kurangnya konektivitas kampus dengan industri, dengan jagat industri. Baik, kemudian tantangan ketiga apa? N, reluctance, keengganan. Keengganan apa? By some. Some itu artinya bisa orang, bisa pihak. Keengganan sebagian, some, sebagian pihak. Keengganan itu apa? To incorporate, untuk memadukan, incorporate, memadukan, menyatukan, menggabungkan, itulah maknanya, memadukan teknologi-teknologi baru dengan praktek-praktek pengajaran yang inovatif. Nah, ini kan topiknya tentang teknologi dan authentic assessment. Nah, ini sebagian pihak enggan itu mungkin makna lainnya yang lebih negatif, ya malas atau tidak mau. Keengganan sebagian pihak untuk menggabungkan teknologi baru dengan praktek pengajaran yang inovatif, dengan praktek pengajaran yang inovatif. Oh ya, praktek inovasi. Oh ya, saya mengartikannya pendidikan. Ya, ini lebih luas. Ya bolehlah ya, pendidikan atau pengajaran kalau lebih atau pembelajaran, praktek pembelajaran atau pendidikan. Kalau lebih sempit ya pembelajaran, kalau luas ya pendidikan. Oke, saya kira ini bisa dua-duanya. Poinnya adalah memadukan teknologi dan pendidikan atau pengajaran, atau pendidikan dan pembelajaran. Boleh, saya kira itu. Jadi 3 kata unik tadi, although ini dihilangkan, tetapi kalimat berikutnya ditambah namun. Kemudian personal meaning ini artinya kehidupan pribadi, delivery ini artinya pelaksanaan dalam konteks ini. Satu kalimat lagi, the decision to innovate teaching practices is dependent on various factors. Nah, tadi kan disebutkan pelaksanaan, keberhasilan pelaksanaan asesmen authentic itu mendapat tantangan, mendapat sejumlah tantangan. Di sini ada 3 tantangan ya. Masih ingat tadi pendekatan pengajaran yang terlembagakan, kurangnya konektivitas kampus dengan jagat industri, dan keengganan sebagian pihak untuk memadukan teknologi baru, misalnya ya sekarang ini yang sedang booming ini Zoom, kemudian ke depan saya kira artificial intelligence, itu memadukan teknologi baru dan praktek-praktek pendidikan dan pembelajaran supaya lengkap ya. Nah, itu 3 tantangan bagi keberhasilan pelaksanaan asesmen authentic. Nah, kemudian ini kalimat ini keputusan untuk innovate, melakukan inovasi, keputusan untuk membuat inovasi praktek-praktek pengajaran. Nah, ini subjeknya ya. The decision itu subjeknya, verbnya atau to be-nya is. Keputusan untuk membuat inovasi apa? Praktek pengajaran. Is dependent, bergantung pada various factors, bergantung pada beragam faktor. Nah, ini supaya koheren dengan kalimat sebelumnya, saya tambahkan artinya. Tadi kan keberhasilan pelaksanaan authentic assessment masih mendapat tantangan dari 3 hal tadi. Nah, kemudian artinya keputusan untuk membuat inovasi praktek-praktek pengajaran bergantung pada beragam faktor. Nah, itu. Jadi bergantung pada beragam faktor. Apa beragam faktor itu? Nanti kita akan
bahas di video berikutnya. Itu ya, kita sudah membahas uniknya kata although, kata personal meaning, dan kata delivery dalam konteks assessment authentic assessment. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe di kanan bawah ini. Mudah-mudahan Anda berkenan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.